Iya, baik teman-teman, kita coba untuk mengamati bagaimana perilaku orang-orang terhadap anak kecil, terutama perbuatan-perbuatan yang bisa membuat anak kecil itu trauma dan perlakuan-perlakuan yang demikian ini menurut saya ya kurang pas. Untuk itu bisa menjadi sorotan kita dalam video kali ini. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu dengan judul Rizal Momo cepat sembuh ya nak, mereka sudah ditangkap. Artikel ini dilansir di siwat.com, ditulis oleh Manual Mawengkang. Anak remaja yang ada di Indonesia terlalu sedikit yang sudah melek kebutuhan. Seorang anak remaja bernama Rizal yang dipanggil akrab dengan sebutan Momo berjualan jalang kote, makanan khas semacam pastel begitu, di daerah Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Tanpa malu, tanpa segan, setiap hari dia membantu ibunya untuk berjualan dengan sepedanya yang sudah lama dia pakai. Lalu, suatu hari dia yang sering dibully karena tubuhnya yang gempal, dia mendapatkan perlakuan tak tertahankan oleh orang-orang yang bermotor. Mau kabur pun Rizal tak mampu, karena tak mungkin goesan sepedanya bisa mengalahkan kecepatan motor berplat DD itu, yaitu plat Sulawesi Selatan. Ia dikejar oleh beberapa remaja hingga bocah pra remaja itu tidak bisa mengendalikan sepedanya. Ia ketakutan. Jantungnya berdegup kencang ketika mengetahui barang jualannya pun ikut jatuh. Ia pun lantas langsung dibully oleh para pemuda bermotor. Entah apa tujuan mereka. Apakah hanya senang, cari senang, atau ada dendam? Kalau berbicara dendam, salah apa Momo terhadap kepada mereka? Muncul respon spontan yang wajar dari seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Dia mengatakan, sayalah yang paling jago. Dia mencoba menghibur diri dan menguatkan hati dengan kalimat itu. Tak terima dengan mendengar kalimat bocah itu, para anak kecil berusia tua akhirnya menganiayanya dan melakukan pembulian kepada si Momo. Bagian belakang tubuh Momo dihajar sampai ia terjungkal ke tepi lapangan. Para pemuda itu pun tertawa-tawa sambil asik merekam video tersebut. Nahas, si Momo trauma dan pulang dengan air mata. Wajahnya yang ceria sudah sirna. Matanya menyinarkan ketakutan dan kegelisahan. Mimpi buruk siap mendatanginya. Ya, orang kalau trauma pasti akan ketakutan terus-menerus. Apalagi saat masa kecil, trauma itu pasti akan membekas. Apalagi mengingat wajah kumisan dari seorang pembuli yang mendorong tubuh gempal anak kecil itu bersama sepedanya sampai jatuh ke pinggir jalan dan lecetlah bagian lengannya yang gempal itu. Momo pun pulang, dia melapor kepada orang tuanya, padahal niat Momo untuk berjualan adalah sangat mulia. Ia berjualan jalan kote semacam pastel itu dengan niat membelikan popok untuk adiknya dan membesarkan keluarga. Video pun viral. Akhirnya video itu pun membuat warga berang dan menyambangi kantor polisi meminta agar ke-8 pembuli dan seorang pemukul itu ditangkap. Kenapa? Karena mereka merupakan orang-orang yang meresahkan masyarakat. Orang yang berjualan dihalang-halangi, padahal kabarnya para pembuli itu sudah dapat pekerjaan di sebuah perusahaan listrik. Nak Momo sabar ya, tidak usah khawatir, pelakunya sudah ditangkap kok. Momo istirahat dulu, tidak usah dipaksakan nak. Ada orang-orang baik yang sudah membelikan kamu sepeda untuk berjualan dan sepedanya bagus kok.
Sepedanya kuat seperti kamu, nak. Lalu sepedanya juga bisa dipasang keranjang agar barang jualanmu bisa diletakkan di keranjang. Momo harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Nanti besar, Bapak doakan agar Momo bisa menjadi orang yang dipakai dengan luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Sekarang Momo istirahat. Yang tenang ya, jangan khawatir terhadap hari depan. Tuhan akan pelihara Momo dan keluarga. Adik Momo juga popoknya sudah dibelikan sama orang-orang baik. Momo jangan khawatir. Sekarang yang penting Momo pulih. Kalau mau jualan, tunggu sembuh ya Momo. Tangan Momo kan masih lecet. Kalau dipaksakan, nanti sembuhnya lama, Mo. Jujur saja, saya tidak tahan melihat kelakuan-kelakuan mereka. Menjadi orang yang mempertontonkan kebaikan adalah sejatinya manusia yang biada beribadah. Jangan sampai pembuli anak-anak seperti pelaku pembuli Momo dan orang-orang lainnya bisa bebas dengan seenaknya. Orang kecil itu bukan untuk dibuli, tapi harus didukung. Momo jangan jualan dulu ya. Sekarang Momo santai-santai dulu. Mereka sudah ditangkap, masuk penjara. Jadi orang-orang jahat lagi-lagi berkurang. Semoga saja hal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua agar lebih menghargai pekerjaan orang-orang yang susah. Jangan biarkan mereka kesulitan. Terima kasih kepada para dermawan yang sudah memborong habis makanan Momo dan membelikannya sepeda. Tuhan membalas kebaikan kalian, dan kalian menjadi bukti bahwa orang-orang baik masih ada di Indonesia. Begitulah baik-baik. Artikel ini dikutip dari siward.com, ditulis oleh Manuel Mawengkang. Terima kasih.